Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Salam guru penggerak, bergerak dan menggerakkan. Di sini kami akan memaparkan presentasi kami dari modul 1.2 ruang kolaborasi tentang nilai dan peran guru penggerak. Sebelum saya memaparkan tentang nilai dan peran guru penggerak, kami kelompok 3 akan memperkenalkan terlebih dahulu fasilitator kami, yaitu Ibu Linggawati. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 ini, yaitu yang pertama bersama Ibu Intan Purnama yang berasal dari SD Negeri 244 Palembang. Yang kedua, Ibu Fatmawati yang berasal dari SD Negeri 144 Palembang. Yang ketiga, Pak Dedi Kustian yang berasal dari SMA Negeri 6 Palembang. Dan saya sendiri, Marti Sugihartati, berasal dari SD Negeri 115 Palembang. Baiklah, setelah saya memperkenalkan anggota kelompok kami, saya akan mempresentasikan tentang nilai-nilai guru penggerak yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu berpihak pada murid, kedua mandiri, ketiga inovatif, keempat reflektif, dan kelima kolaboratif. Selanjutnya, seorang guru penggerak harus memiliki peran. Perannya antara lain: 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, kedua menjadi coach bagi guru lain, ketiga mendorong kolaborasi, keempat mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, kelima menggerakkan komunitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran dan nilai yang dimiliki oleh Ibu Intan Purnama yang berasal dari SD Negeri 244 Palembang. Bu Intan berperan menjadi pemimpin pembelajaran, di mana beliau memiliki nilai berpihak pada murid dan kolaboratif. Kegiatan yang menguatkan nilai tersebut antara lain merancang kegiatan yang berpihak pada murid, berbagi pengalaman praktik baik, berkolaborasi dengan wali siswa, dan terakhir mendukung kegemaran murid. Di sini ada 4 dokumentasi yang beliau tampilkan. Yang pertama yaitu mendukung kegemaran murid, yang mana para murid mengikuti lomba mewarnai. Kedua, adanya kolaborasi dengan wali siswa dalam memecahkan masalah yang ada di sekolah. Ketiga, pembelajaran diferensiasi. Keempat, yang terakhir, adanya berbagi pengalaman praktik baik antara guru senior dan guru junior. Beliau memiliki strategi penguatan. Strategi yang beliau susun antara lain: 1. Mengikuti pelatihan pembelajaran, kedua berkolaborasi dengan seluruh guru dan wali murid, ketiga merancang pembelajaran agar murid tidak bosan untuk belajar, keempat berbagi pengalaman praktik baik. Selanjutnya saya akan memaparkan peran dan nilai yang dimiliki oleh Ibu Fatmawati berasal dari SD Negeri 144 Palembang. Beliau memiliki peran yaitu menjadi pendorong kolaborasi, dan nilai yang ada yaitu berpihak pada murid, inovatif, dan mandiri. Selanjutnya, strategi penguatan yang beliau susun antara lain: 1. Merencanakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kedua, mengenali karakteristik dan potensi yang dimiliki murid. Ketiga, giat melakukan pengembangan diri melalui pelatihan dan webinar. Keempat, meningkatkan kemampuan dalam bidang TIK. Selanjutnya, peran dan nilai yang dimiliki oleh Pak Dedi Kustian berasal dari SMA Negeri 6 Palembang. Beliau memiliki peran yaitu mewujudkan kepemimpinan murid yang memiliki nilai berpihak pada murid, inovatif, dan mandiri. Berikut dokumentasi beliau setelah sertijab siswa tentang organisasi sekolah.
Kegiatan yang menguatkan nilai tersebut antara lain: 1. Melakukan kegiatan bimbingan kepada OSIS. 2. Membuat program kaderisasi kepemimpinan siswa. 3. Berkolaborasi dengan guru-guru pembina organisasi. 4. Memberikan materi penguatan terhadap anggota organisasi sekolah. Berikut 4 dokumentasi yang beliau tampilkan, yaitu di mana beliau melakukan pemberian materi penguatan terhadap anggota organisasi para siswa dan memberikan bimbingan dalam kegiatan OSIS tersebut. Strategi penguatan yang beliau susun antara lain merencanakan kegiatan pengembangan kepemimpinan siswa atau pelatihan public speaking workshop manajemen event. 2. Mengenali potensi yang dimiliki murid melalui kegiatan organisasi atau ekstrakurikuler. 3. Melibatkan siswa dalam proyek sosial dan lingkungan yang nyata, kegiatan bakti sosial, kampanye kesehatan. 4. Menerapkan program mentoring dan bimbingan. 5. Mendorong siswa untuk aktif dalam organisasi siswa. Dan terakhir, mengintegrasikan pembelajaran berbasis nilai-nilai kepemimpinan seperti diskusi kelas dan studi kasus. Yang terakhir yaitu peran dan nilai yang saya miliki sendiri, antara lain menjadi coach bagi guru lain yang memiliki nilai mandiri, reflektif, dan inovatif. Sini ada dokumentasi saya dalam peran saya, yaitu menjadi coach bagi guru lain dengan pemberian materi tentang kurikulum merdeka. Kegiatan yang menguatkan nilai dan peran saya antara lain: 1. Mengadakan pelatihan dan pengembangan profesional. 2. Memberikan dukungan dan bimbingan individual. 3. Mendorong kolaborasi dan sharing best practice. 4. Memberikan umpan balik yang konstruktif. 5. Mengamati dan memberikan evaluasi. Dan terakhir, membangun tim yang kuat. 4 dokumentasi yang saya tampilkan tentang kegiatan saya menjadi coach bagi guru lain dalam pemberian materi kurikulum merdeka. Strategi penguatan yang saya susun antara lain membantu rekan-rekan dalam meningkatkan keterampilan mengajar, mengintegrasikan teknologi dan merancang kurikulum yang efektif. 2. Menawarkan saran, masukan, dan solusi untuk mengatasi berbagai tantangan pembelajaran. 3. Memfasilitasi forum dan diskusi yang memungkinkan pertukaran ide, sharing pengalaman, dan best practice yang telah diterapkan. Dan terakhir, memberikan evaluasi yang mendalam untuk membantu rekan sejawat dalam mengidentifikasi area pengembangan diri. Nilai yang kami sepakati bersama sebagai calon guru penggerak dalam kelompok 3 ini adalah: 1. Berpihak pada murid. 2. Reflektif. 3. Inovatif. 4. Mandiri. 5. Kolaboratif. Nilai yang dipilih adalah kolaboratif, di mana peran guru penggerak dalam mendorong kolaborasi. Contoh kegiatan penerapan nilai kolaboratif yang telah kami pilih yaitu merancang kegiatan yang berupa membangun sekolah ramah lingkungan. Rencana sekolah ramah lingkungan ini memiliki tujuan seperti: 1. Menerapkan perilaku ramah lingkungan bagi warga sekolah. 2. Meningkatkan kualitas lingkungan sekolah. 3. Mendukung ketahanan bencana lingkungan sekolah. Kapan kegiatan ini dilaksanakan? Kami dalam kelompok 3 ini sepakat akan melaksanakan kegiatan ini setiap hari dengan melibatkan seluruh warga sekolah dengan menerapkan sistem piket harian setiap kelas di sekolah. Agenda kegiatan sekolah ramah lingkungan ini telah kami susun, antara lain: 1. Program pengurangan sampah plastik dengan membawa bekal dan botol minum dari rumah. 2. Program daur ulang sampah. 3. Menanam pohon. 4. Menghemat penggunaan energi. 5. Membersihkan lingkungan sekitar. Tahap-tahap pelaksanaan ini
akan kami susun yang berupa 1. Perencanaan dan persiapan. Perencanaan dan persiapan ini antara lain pembentukan tim kolaborasi dan penyusunan kurikulum terpadu. Kedua, pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek ini membentuk penelitian dan pengumpulan data. Yang keduanya, pengembangan yang berbentuk prototipe dan karya. Selanjutnya, presentasi dan evaluasi. Presentasi dan evaluasi ini berupa pameran dan presentasi proyek dan evaluasi serta refleksi. Yang terakhir, kami akan melakukan tindak lanjut yang berupa implementasi hasil proyek dan melibatkan murid dalam kegiatan lanjutan. Pihak-pihak yang terlibat yaitu 1. Guru mata pelajaran lain, kedua, murid, ketiga, pihak sekolah, keempat, komunitas lokal, dan terakhir, narasumber eksternal. Bentuk kolaborasi dan komunikasi ini berupa kami akan mengadakan rapat berkala, diskusi online, newsletter sekolah, dan papan pengumuman. Setelah pemaparan diskusi hasil kelompok 3 ini, dapat kita simpulkan bahwa kolaborasi adalah kunci yang membuka pintu menuju inovasi dan kesuksesan dalam pendidikan. Sebagai guru penggerak, kekuatan kita terletak pada sinergi bekerja sama untuk membangun masa depan yang lebih cerah bagi setiap murid. Dan mendapatkan umpan balik dari fasilitator kami, pemberian apresiasi yang baik dari hasil diskusi ini. Terima kasih atas perhatiannya dan telah menyimak video kami ini. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.